Welcome to our channel. Ulama begitu dihormati, terutama bagi umat muslim di seluruh dunia. Hal ini berdasar pada keyakinan bahwa merekalah yang bertugas menyampaikan risalah Al-Quran dan hadis kepada umat manusia sebagai pewaris Nabi. Tapi tahukah kalian, tercatat dalam sejarah beberapa ulama Indonesia yang memiliki andil perkembangan Islam. Bahkan beberapa di antara mereka telah mendunia. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Betapa mengagumkannya melihat imam besar Masjidil Haram di Mekah sana. Tapi pernahkah kalian membayangkan jika imam besar di tanah suci tersebut berasal dari Indonesia? Ya, bukannya tidak mungkin. Sebab sosok yang dimaksud mengarah pada ulama besar sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Tidak hanya menjadi imam sekaligus khatib non-Arab pertama, pencapaian besar lainnya yang berhasil diraih oleh ulama kelahiran Sumatera Barat ini dapat dilihat dari keberhasilannya menjadi guru para ulama Indonesia di Mekah serta dipercayakan menjadi staf pengajar di Masjid Al-Haram. Tidak mudah untuk menjadi bisa. Saat awal berada di Mekah, Syekh Ahmad Khatib diketahui berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syatta, Sayyid Ahmad bin Zani Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Dan salah seorang muridnya dari Indonesia adalah Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul yang tidak lain merupakan ayah dari Buya Hamka. Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak hanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah, nama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi pun pernah didapuk menjadi imam Masjidil Haram abad ke-19. Syekh yang bernama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar Ibnu Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani ini pun disebut sebagai Imam Nawawi kedua, di mana gelar tersebut diberikan oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Lalu, apa yang membuat ulama asal Banten ini begitu tersohor? Ulama yang satu ini dikenal sangat intelek dan produktif. Terbukti dari dihasilkannya tidak kurang dari 115 kitab yang berhasil ia tulis. Kitab yang dimaksud meliputi fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Saat mengajar di Mekah pun, ia memiliki 200 lebih santri. Nah, saat ini makamnya terletak di pekuburan Ma'la di Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama asal Indonesia yang satu ini dikenal dunia karena karismanya. Ya, ulama yang dimaksud adalah ulama asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak hanya di Indonesia, ulama yang menghabiskan 35 tahun untuk menuntut ilmu di Mekah dan Madinah ini juga dikenal di beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi, Filipina, Mesir, dan India. Nama-nama tersohor seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Atayillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Ahmad bin Abdul Mu'nim, serta Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri pun pernah menjadi tempat bagi Syekh Al-Banjari untuk mendapat pengetahuan baru. Meski lama berada di luar negeri, pada akhirnya ulama kelahiran 15 Safar 1122 ini kembali ke tanah air dan mengabdikan diri untuk membuka berbagai pusat kajian Islam untuk masyarakat. Nah, selain menjadi seorang pengajar, Syekh Al-Banjari juga menulis berbagai buku keilmuan, di mana satu di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin yang berisi ilmu fikih. Untuk mengenang jasanya yang sangat besar bagi perkembangan Islam di tanah air, masyarakat Banjarmasin pun mendirikan sebuah masjid raya Sabilal Muhtadin. Syekh Sayyid Utsman Betawi. Dari namanya sudah ketahuan bahwa ulama yang satu ini berasal dari tanah Betawi. Bahkan sosoknya dikenal sebagai sosok ulama besar yang menjadi guru dari semua guru agama, khususnya bagi masyarakat Betawi. Meski berdarah Arab, ulama yang bernama lengkap Al-Habib Utsman bin Yahya bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya ini faktanya lahir di Kampung Arab, Pekojan, Jakarta Barat dan menetap di Patamburan, Jakarta Pusat. Soal keilmuan tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak?
Habib Utsman diangkat menjadi mufti pada pertengahan abad ke-19 setelah 22 tahun menimba ilmu di lebih 10 negara untuk memperoleh dan mendalami bermacam-macam ilmu seperti ilmu fikih, tasawuf, tarikh, falak, dan lain-lain. Mufti sendiri mengacu pada seorang ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan umat berkaitan dengan hukum Islam. Untuk tulisan, Habib Utsman telah menulis sekitar 100 kitab dalam huruf Arab gundul yang masih bisa ditemui di Gedung Arsip Nasional, Salemba, Jakarta Pusat hingga hari ini. Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri. Ulama yang satu ini tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Terlebih, ia begitu dekat dengan lingkungan belajar agama Islam karena berasal dari keluarga ulama. Nama lengkapnya saja adalah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karamah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman, di mana nama terakhir dalam silsilahnya yakni Said Sulaiman diambil dari sang kakek Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, satu dari 9 wali songo. Karena usia mudanya ia habiskan untuk berangkat ke berbagai pondok pesantren demi belajar ilmu agama, tidak salah jika ia berhasil menjadi hafiz dengan penguasaan 7 qiraat atau cara membacanya. Pada tahun 1276 Hijriah, tepatnya pada tahun 1859, Kiai Muhammad Khalil melanjutkan pelajarannya ke Mekah dan sekembalinya dari sana, ia tersohor sebagai ahli nahwu, fikih, dan tarikat di tanah Jawa. Tidak hanya sampai di situ, demi mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, ia mendirikan pondok pesantren di desa Cengkuban dan telah membina generasi penerus yang dikenal masyarakat luas seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Mustafa. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bukhari. Tak hanya Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri, ulama yang satu ini juga mendapatkan kejutan ilmu agama pertamanya di lingkungan keluarga sehingga ia telah menjadi hafiz sejak usia muda. Namun bukan manusia namanya jika cepat puas. Karena itu, ulama yang bernama lengkap Muhammad Mukhtar bin Atrarid Al-Bukhari Al-Batawi Al-Jawi ini memutuskan untuk berangkat ke tanah suci Mekah dan berguru kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Bahkan ia mendapat kesempatan menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun lamanya dengan jumlah murid 400 orang lebih setiap kali ia mengajar. Syekh Mukhtar Al-Bukhari pun telah menghasilkan beberapa karya yang tersebar berupa cetakan yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Di antaranya adalah Taqribul Maqsad fil Amali bil Rub'il Mujayyab yang berisi tentang ilmu falakiyah. Secara penguasaan disiplin ilmu, beliau dipercaya banyak menguasai disiplin ilmu termasuk ilmu-ilmu hadis dan tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Hamid As-Sahan. Dalam berbagai perbincangan media sosial, orang-orang selalu menghubungkan Syekh Abdul Hamid dengan ulama berdarah Kudus Jawa Tengah. Meski belum valid, namun tak bisa dimungkiri bahwa salah satu karya beliau, Lataiful Isyarat dalam bidang usul fikih, paling tidak dikaji di berbagai pesantren di Jawa. Ya, diketahui Syekh Abdul Hamid lahir di Mekah pada tahun 1277 Hijriah atau 1861 Miladiah. Dan sebagaimana pendapat Syekh Yasin Padang, julukan Al-Musnid berhak disematkan kepadanya mengingat beliau termasuk ke dalam jajaran ulama yang mempunyai banyak jalur sanad, periwayatan keilmuan dalam bidang hadis, dan lainnya. Dan tahukah kalian, Syekh Abdul Hamid merupakan ulama generasi kedua yang menimba ilmu di Al-Azhar setelah Syekh Ahmad Fatani yang berasal dari Thailand. Nah, sementara soal produktivitas, Syekh Abdul Hamid telah menulis dalam berbagai bidang keilmuan, seperti sejarah Nabi dan keluarganya, serta ilmu-ilmu syariat. Itulah tadi sejumlah ulama tanah air yang keilmuannya begitu dihormati di seluruh dunia. Nah, kalau kalian ingin menambahkan beberapa nama lagi tidak? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.